Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Untuk Anda yang di pagi hari ini bergabung, terutama untuk Anda di jaringan 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi Smart Listeners. Anda yang mendengarkan kami di mobil begitu ya, atau di transportasi umum, boleh bergabung di 0812 11 12 959. Begitu pula untuk Anda Smart Listeners yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Sekali lagi 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung, pun live chat Radio Smart FM. Kami juga hadir di sana untuk menyapa Anda. Too much masih menjadi bahasan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Pak Arfan, tadi saya sudah mengungkapkan pertanyaan saya gitu. So what we have to do? Kita harus berbuat seperti apa deh? Atau harus berpikir seperti apa nih? Agar kita ada di antara too much dan too little. Agar nggak kebablasan, tapi juga nggak kekurangan begitu. Agar happiness-nya benar-benar otentik begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi kita harus selalu ingat gitu. Kata kuncinya itu adalah takaran. Takaran itu ya. Kalau terlalu asin, ya itu kan jadi nggak enak. Tapi terlalu manis juga nggak enak. Jadi semua itu tergantung dari takaran ya. Terlalu enak, oh makanan ini terlalu enak gitu ya. Oh berarti apa nih? Berarti mungkin pakai penyedapnya terlalu banyak gitu. Micinnya ya. Bensinnya terlalu banyak gitu. Kita mau beli barang terlalu murah. Gimana tuh? Mau beli barang, mau beli handphone gitu, ini murah banget ya. Siapa tahu penipuan atau kualitasnya nggak sebagus itu. Barang curian dan sebagainya gitu. Ada investasi yang terlalu menggiurkan gitu. Investasi bodong. Kan investasi bodong gitu ya. Mau beli sayuran aja nih contoh ya. Mau beli sayurannya terlalu bagus. Wah, itu pakai pestisida biasanya Pak Arfan. Kalau saya ibu-ibu nih. Pestisidanya banyak itu berarti. Iya. Atau bahkan kita bekerja di kantor ya. Bekerja di kantor terlalu mudah. Pekerjaannya terlalu mudah. Akhirnya jadi apa? Membosankan. Boring, benar. Boring ya. Jadi perempuan terlalu gampang gitu. Ya kan? Disepelein orang, diremehin orang nanti gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya dengan takaran-takaran. Termasuk nanti ujungnya adalah saya bilang tadi mulai dari apa? Mulai dari pola makan, mengendalikan mulai dari makanan. Terlalu sering dengerin lagu yang sama gitu kan, lama-lama bosan. Kita harus bikin frekuensi gitu ya. Juga dalam bersikap gitu. Kita itu seringkali kalau bersikap itu ekstrim gitu. Nah, yang ekstrim-ekstrim itu pasti bukan happiness gitu. Karena happiness itu selalu ada di antara too much and too little. Saya kasih contoh ini baru minggu lalu ya. Yang menjadi kehebohan nasional itu adalah anak seorang pejabat ya, kemudian pergi ke Amerika, itu naik private jet. Ya. Itu apa namanya itu? Too much. Too much gitu ya. Kamu selalu mencitrakan dirimu sebagai orang yang hidup sederhana ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan yang bersangkutan di sebuah saya naik pesawat ya. Saya naik pesawat dari Solo ke Jakarta. Saya duduk di kelas bisnis. Saya duduk di kelas bisnis dan yang bersangkutan ada di kelas ekonomi bersama ibunya. Bayangkan itu ya. Jadi pencitraan yang dibangun seperti itu gitu. Ya bayangkan gitu. Jadi kemudian pencitraan itu kemudian seketika berubah karena ada berita yang menghebohkan itu bahwa yang bersangkutan pergi ke Amerika dengan menggunakan private jet gitu. Bayangkan itu gitu. Dan itu harganya luar biasa gitu. Ini uang dari mana? Itu kita bisa mengatakan apa itu? Itu kan too much gitu. Nah, tetapi kemudian hati-hati ketika kita mengomentari itu, seringkali kita mengomentari yang too much itu dengan too much juga gitu. Ya, ketika kita mengomentari gaya hidup, that's okay. Nah, jadi kita harus tahu batasnya tuh. Ketika kita mengomentari gaya hidup, saya termasuk orang yang mengkritik keras itu gaya hidup seperti itu. Dan saya tulis di Facebook saya betul-betul cukup keras dengan mengatakan ini perilaku yang tidak boleh dicontoh. Ini perilaku yang tidak empatik gitu ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan
kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang ini lagi susah. Nah, cukup di situ, cukup di situ. Nah, tapi kemudian ada banyak juga netizen yang too much ketika mulai mengomentari apa? Fisik. Body shaming Body kan itu kan. shaming, benar. Dan itu sangat nggak boleh itu udah salah banget itu. Maksudnya apa urusannya gitu? Apa urusannya dengan body shaming itu gitu? Ya kalau ya kan saya melihat itu kan ada kontes-kontesan gitu ya, kemudian runner up-nya kemudian memanfaatkan kesempatan itu ya, masalah itu apa namanya, situasi itu untuk dia ngomong ke publik gitu bahwa dia begini begini begini. Ini apa urusannya gitu? Nah, ini sudah too much gitu. Ini komentar yang sudah too much gitu. Jadi akhirnya apa? Kan kayak gitu jadi berbalik lagi. Jadi orang jadi membela lah gitu. Iya, iya. Iya, orang yang tadinya marah, orang yang tadinya apa namanya, mengkritik dan sebagainya, karena dikasih sesuatu yang too much, kemudian malah jadi kasihan gitu. Wah, kasihan kita gitu, gitu loh. Jadi akhirnya orang yang tadinya kita anggap berlaku yang tidak pantas, akhirnya sekarang berada di posisi seolah-olah dizolimi gitu. Ya, orang yang dizolimi itu menang lagi dia gitu. Jadi dia menang lagi gitu. Jadi ketika kita berkomentar juga kita harus hati-hati gitu. Ini komentarnya apa yang harus dikomentari, yang relevan apa? Gaya hidup. Ya, gaya hidup itu tidak sesuai dengan kesulitan yang sedang dialami oleh banyak masyarakat Indonesia hari ini. Gaya hidup yang tidak sederhana, yang too much gitu. Ya kalau misalnya saya pergi naik bisnis kelas masih wajar lah. Atau kalau di pesawat itu ada, kalau di beberapa pesawat ke luar negeri itu ada yang kelas eksekutif itu yang sampai setiap orang itu punya kamar gitu. Punya kamar sendiri, tapi itu pesawat komersial ya. Dia punya kamar sendiri, itu pun masih dianggap masih biasa. Tetapi ketika sampai private jet itu too much gitu. Tetapi jangan salah, ketika Anda mengomentarinya bukan gaya hidup yang dikomentari, tapi body shaming, ya kemudian menyebarkan berita-berita yang menurut saya sangat tidak pada tempatnya, itu bumerang lagi gitu. Hati-hati kalau kita ada di ekstrim. Ada di tempat yang ekstrim itu mudah. Nah, tapi happiness itu bukan yang ada di ekstrim. Happiness adalah between ekstrim yang satu dan ekstrim yang satunya lagi. Somewhere in between gitu. Itu Baik. Tasya. Oke, baik. Berarti ini kan sangat-sangat apa ya, Pak? Abstrak begitu ya, Pak Arfan ya. Ya tadi juga sempat kita singgung. Ini kan sangat abstrak sekali. Yang namanya too much atau enough atau something between ini kan sangat abstrak. Mungkin menurut saya, kalau saya ada di posisi mereka mungkin ya, tadi kita bahas, kalau saya ada di sepatu mereka mungkin ini it's not too much for me. Karena mungkin pergaulannya memang seperti itu dan mungkin menerima gratifikasi atau segala macam itu sudah biasa, mungkin begitu Ya. Pak Arfan ya. Tapi kan untuk kita sebagai rakyat misal atau ada di point of view yang lain kan it's too much begitu. Nah ini kan sangat-sangat abstrak. Gimana caranya kita bisa satu persepsi ya Pak Arfan? Ya, makanya kita harus punya kecerdasan emosi sih sebenarnya. I see. Apa itu kecerdasan emosi? Pandai membaca situasi. Gitu. Masa bagaimana mungkin misalnya saya menjustify kalau saya pergi naik private jet itu biasa-biasa aja, itu gimana gitu. Gimana saya menjustify itu gitu. Oke, pergi ke Amerika ya, orang bilang kan pergi ke Amerika itu lebih dari 20 jam ya. Betul sih katanya kalau naik ekonomi, saya juga pernah gitu naik ekonomi, aduh rasanya kaki itu jadi apa? Kaku. Pegel banget gitu. Iya, betul. Ya, kalau Anda mau naik bisnis masih wajar sih ya, naik bisnis lah gitu. Jadi kita harus tahu ini takarannya ini pantas nggak ya gitu. Ini pantas nggak ya, naik bisnis masih pantas menurut saya gitu. Atau oh saya lagi ini lagi hamil misalnya, oke saya pingin posisi yang lebih bagus, oke naiklah kelas eksekutif itu yang lebih di atasnya bisnis gitu. Tapi coba dirasa-rasa deh gitu, pantas nggak ya gitu dalam kondisi yang kayak gini, orang lagi banyak yang susah, sementara apa namanya ojek online itu kemarin juga demo karena makan saja susah gitu. Benar. Pantas nggak ya gitu. Nah itu kan butuh kecerdasan emosi kan. Pandai membaca situasi gitu. Tahu apa namanya bisa melihat dari sudut pandang orang lain sih. Itu kan yang namanya empati. Empati itu kan adalah put yourself in someone else's shoes. Menempatkan diri kita di sepatunya orang lain. Kan begitu gitu ya. Jadi coba deh dibayangin kalau Anda jadi orang lain ngelihat begitu gitu. Pantas nggak ya gitu. Nah, itu. Jadi kita harus punya itu yang namanya kecerdasan emosi. Pandai
membaca situasi, pandai menempatkan diri kita di posisi orang lain. Oke, ini juga berarti kalau mau happy, kita juga harus pintar secara emosi begitu ya Pak Arfan ya. Harus bisa melihat, ada empati di sana, ada care, dan ada kepekaan yang harus kita punya juga. Oke Pak Arfan, izin mungkin sebelum kita jeda, saya bacakan ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Rifai di Bekasi Pak Arfan. Pak Arfan, bagaimana kita tahu terlalu cinta ke istri? Bagaimana membuat balance-nya? Terima kasih. Mungkin Pak Arfan bisa dijabarkan nanti kali ya agar penjelasan lebih menyeluruh. Kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Dan smart listeners kami tunggu 0812 11 12 959. Dan kami juga live di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Sudah sampai di sesi yang terakhir Smart Listeners, program Smart Happiness di Jumat tanggal 30 Agustus 2024 ini hadir menemani aktivitas Anda dengan sebuah topik yang menarik yaitu too much. Bagaimana komentar Anda ataupun pertanyaan Anda? Masih kami tunggu di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Oke Pak Arfan, mungkin pertanyaan dari Pak Rifai bisa dijawab di sesi ini. Gimana kita tahu nih kita terlalu cinta ke pasangan kita dan membuat balance-nya Pak Arfan? Silakan. Ya, kalau terlalu cinta akhirnya jadi overprotective. Kita jadi menciptakan ketergantungan nanti, ketergantungan pasangan kepada kita gitu. Begitu kita jauh sedikit aja pasangan kita langsung bingung gitu. Wah, gimana ini gitu ya. Akhirnya jadi repot semua kan gitu. Jadi memang terlalu cinta itu juga salah gitu. Akhirnya kita jadi punya ketergantungan yang sangat, jadi kita juga tergantung sama dia, dia juga tergantung sama kita gitu. Dan akhirnya tidak ada yang mandiri pada akhirnya gitu. Akhirnya tidak bahagia juga kan gitu. Jadi cinta saja harus diukur itu takarannya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Untuk membalansinya seperti apa Pak Arfan? Nah itulah kita harus punya yang namanya kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kita untuk menakar diri ya, kemampuan kita untuk bisa membaca situasi, melihat persepsi orang seperti apa gitu. Itu kita harus punya kemampuan itu yang harus kita tumbuhkan gitu. Kita juga harus selalu ingat bahwa ekstrim itu, kalau yang ekstrim itu pasti bukan happiness. Gitu ya, kan seringkali orang ekstrim ya, melihat orang itu kan hitam putih gitu ya, itu pasti bukan happiness gitu ya. Apalagi misalnya ada orang yang misalnya ya gampang mengkafirkan orang lain, gitu ya. Misalnya melihatnya oh kafir, dikit-dikit kafir gitu ya. Itu pasti bukan happiness itu. Happiness itu nggak ada di situ. Happiness itu bukan sesuatu yang ekstrim. Dan jangan salah, berada di posisi yang ekstrim itu sangat mudah gitu. Sangat mudah. Yang sulit itu adalah berada di posisi yang di tengah-tengah gitu. Makanya kalau bahasa Arab itu istilahnya itu adalah ini saya pinjam dari saya pernah dengar itu Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, mantan ketua PBNU mengatakan gitu, istilahnya itu umatau wasoton gitu. Umatau wasoton. Apa itu umatau wasoton? Umat yang di tengah-tengah. Ya, yang moderat gitu, yang nggak gampang label orang, memberikan stigma orang, nggak gampang menjudge orang gitu. Jadi kita harus selalu ada di tengah. Nah, begitu manusia itu punya kecenderungan itu masalahnya. Ketika kita marah, kita berlebihan marahnya gitu. Sehingga udah keluar dari topik gitu. Seperti contoh saya tadi kan, kalau Anda tidak suka dengan gaya hidup seseorang, apalagi orang itu public figure gitu, anak pejabat, ya kritik di situ, selesai gitu. Cuma kan kita nggak puas kan, masa cuma mengkritik gaya hidupnya, ternyata begini, akhirnya body shaming. Jadi kita tuh suka nggak puas gitu loh. Jadi mendingan gini, kalau kita mau melakukan sesuatu tuh kurangin dikit gitu aja. Jadi mulai sekarang, kalau kita tidak tahu ini sampai batas mana, kurangin dikit, mendingan kita nggak puas gitu. Saya belum puas nih, misalnya marah ya. Saya belum puas nih marahnya. Cukup. Karena kalau kamu sampai puas marahnya, setelah itu pasti ujungnya regret, menyesal. Jadi sekarang mulai sekarang, karena ini persepsi di kepala. Mulai sekarang, ini mulai dari makan, sekali lagi. Semua dimulai dari makanan. Maka ketika kita makan, belum sampai kenyang, stop dulu gitu. Nah nanti
kalau kita udah terbiasa seperti itu nanti akan berlanjut kemana-mana. Ketika kita marah sama anak buah kita misalnya, marah sama anak buah kita, begitu sebelum sebelum puas marahnya, stop dulu. Hmm. Karena jangan-jangan itu udah cukup sebenarnya gitu. Kalau kita terusin lagi sampai kita puas, itu 5 menit kemudian kita akan menyesal gitu. Jadi buatlah diri Anda tidak puas gitu aja dulu. Oke, baik. Gitu. Baik. Oke, ini jadi Oh, notes juga nih buat saya nih Pak Arfan. Oh iya benar, kadang-kadang kita kalau marah maunya dibentokin begitu kan. Happy iya, iya, maunya iya, iya. mentok begitu kan. Marah sama suami juga, misalnya Hmm. lagi adu argumentasi gitu ya. Hmm. Ya sebelum sampai puas tuh, ya kan kita bisa ngukur lah ya. Hmm. Maksudnya ini masih ada beberapa omongan lagi. Contoh ya, Tasya lagi ada masalah, ada konflik ya, konflik dengan suami gitu ya, konflik kecil lah ya gitu ya. Nah, biasanya ngomongnya 10. Hmm. Kalau Tasya ngomong 10 kalimat itu Tasya baru puas, Hmm. gitu ya. Nah, sekarang jangan sampai 10. Ya, misalnya baru 6 atau 7, stop gitu. Masih ada yang pingin diomongin nih sebenarnya. Stop dulu deh gitu. Stop dulu, tarik napas gitu. Nanti kalau kalau mau nambah gampang. Ya Pesan kan? aja lagi tamboci ya. Kalau mau nambah gampang, yang susah tuh Ya. ngurangin. Hmm. Hmm. Jadi saya masih punya 10 kali, saya kesel sama kamu, saya punya 10 kalimat di kepala saya untuk mengekspresikan kekesalan saya. Jangan 10, Hmm. dikeluarin 5 dulu. Masih belum puas, udah tambah 1, tambah 2, cukup, udah gitu. Karena kalau udah dikeluarin 10, nanti kita akan menyesal dan nggak bisa ditarik lagi. Kalimat yang sudah kita keluarkan tuh nggak bisa kita tarik lagi. Mending kurang deh gitu. Hmm. Kurang daripada cukup. Baik, oke. Ini ada Pak Alexandra dari Pontianak. Di sana katanya cuaca berawan, Pak Arfan. Katanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik karena tidak sesuai takarannya. Pak Tuh. Andre bergabung bersama dengan kami. Naik private jet pantas juga Pak. Bisa selonjoran dan tiduran katanya. Beliau ada emot ketawanya begitu. Kemudian bergabung bersama dengan kami Pak Sasongko. Yang namanya berlebihan pasti banyak mudorotnya. Kecuali berlebih cinta pada yang maha kuasa. Have a happy Friday, thank you katanya. Akun Bolapedia bergabung, ekonomi ke jet pribadi, saya rasa bukan pencitraan Pak, manusia mudah berubah, terbawa arus deras sekitarnya. Mohon izin pendapatnya. Dan mungkin beliau juga sependapat, too much jet pribadi itu. First class cukup katanya, kalau memang harus private, let we put on positive vibe. Mungkin ada penyakit tertentu katanya begitu. Mungkin Pak Arfan komentarnya silahkan. Berlebih cinta kepada yang maha kuasa pun nggak baik menurut saya Hmm. gitu. Pokoknya semua yang berlebih itu nggak baik deh. Namanya aja berlebih. Ya berlebih itu nggak baik. Contoh ya, misalnya berlebih cinta kepada yang maha kuasa, akhirnya apa? Ibadah terus gitu. Hmm. Sholat terus gitu. Ke gereja terus gitu. Tapi ya kita kan juga perlu hidup ya istilahnya ya. Kita juga punya orang-orang yang harus kita nafkahi di rumah dan sebagainya gitu. Jadi kita juga perlu membangun karir, kan itu juga perlu Hmm. kan gitu. Hmm. Jadi kalau pokoknya semua yang terlalu itu nggak bagus deh gitu. Terlalu banyak beribadah, ya. Terlalunya itu ya. Kalau banyak beribadah bagus, tapi terlalu akhirnya nggak tidur-tidur malam gitu ya. Nah itu kan jadi aku mengganggu kesehatan juga lama-lama gitu. Gitu. Jadi memang happiness itu is about takaran gitu. Is something between too much and too little gitu. Gitu Tasya. Oke, baik. Mungkin pendapatnya Pak Arfan ini juga bergabung. Oh ya, pendapatnya mungkin Pak Arfan seputar ya manusia tuh mudah berubah, terbawa arus deras sekitarnya, Pak Arfan. Ini gimana Pak Arfan sendiri melihatnya? Ya itu makanya perlu pengendalian diri itu gitu. Ya memang ya namanya juga manusia ya. Kita eh, seringkali kan kepingin memanfaatkan kepercayaan orang gitu. Hmm. Jadi gini ya, misalnya Tasya percaya sama saya gitu. Hmm. Tingkat kepercayaannya udah tinggi. Nah, seringkali orang kalau dalam posisi seperti itu malah memanfaatkan gitu loh. Hmm. Gitu ya. Oh, ini si Tasya udah percaya nih, saya pinjam uang dong gitu. Udah mulai begitu tuh, pinjam duit gitu. Ya, dengan niat untuk tidak mengembalikan misalnya. Kenapa? Dan kemudian diberikan. Kenapa? Karena udah percaya gitu. Oh, semua orang udah percaya nih sama saya bahwa saya ini orang yang sederhana. Ya udah, saya memanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan yang berkebalikan dengan citra saya itu gitu. Hmm. Yang namanya manusia tuh memang ada kecenderungan ke situ karena memang kita tidak pernah puas dengan apa yang udah kita miliki gitu.
Nah, maka memang perlu itu tadi, perlu pengendalian diri, perlu kecerdasan emosi. Nah, tetapi kalau Anda bertanya, pengendalian diri itu dimulai di mana sih, gitu? Mulainya dari mengendalikan makan. Segampang itu, ya. Jadi makanya kalau di Quran itu kan ini cerita sedikit ya. Jadi ketika Nabi apa namanya haji yang terakhir namanya haji haji wada itu ya. Kemudian Tuhan mengatakan hari ini sudah aku cukupkan nikmatku, agamamu dan sebagainya itu gitu. Nah, itu kan ada di dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah artinya makanan gitu. Jadi itu kan sebetulnya memberikan sebuah isyarat kepada kita gitu bahwa kalau kita mau mengendalikan diri itu kuncinya sesungguhnya adalah di makanan. Gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di hari ini menjadi sebuah perenungan kita bersama ya, begitu smart listeners, bahwa di dalam kehidupan kita yang too much, yang berlebihan, apapun itu bukan merupakan hal yang baik. Dan semoga saja ini juga bisa dilengkapi dengan kecerdasan emosi kita dan juga kemampuan kita untuk mengendalikan diri yang dimulai dari cara kita makan. Oke. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita jumpa di minggu depan, hari Jumat di waktu yang sama. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.